Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 12 IPA SMA N2 Banguntapan. Saya harap para siswa senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti kegiatan PJJ. Jika pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari penyetaraan persamaan redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penyetaraan persamaan redoks dengan cara setengah reaksi. Penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dibedakan menjadi dalam suasana asam dan dalam suasana basa. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kita harus menuliskan setengah reaksi reduksi maupun setengah reaksi oksidasi dari persamaan tersebut. Yang kedua adalah kita akan menyetarakan unsur yang mengalami perubahan pilok. Dan yang ketiga adalah menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Yang keempat adalah menyetarakan jumlah atom hidrogen dengan cara menambahkan ion H+ atau ion hidrogen. Yang kelima adalah menambahkan atau menyetarakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron. Dan yang keenam adalah menyamakan jumlah elektron yang diterima dan yang dilepas, kemudian kita menjumlahkannya. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan contoh berikut ini. Setarakanlah persamaan redoks berikut. MnO4- ditambah Cl- menjadi Mn2+ dan Cl2 dalam suasana asam. Maka langkah yang pertama adalah kita menentukan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi di sini ada MnO4- menjadi Mn2+, yang mana Mn ini mengalami proses reduksi di sini dari tadinya +7 menjadi +2. Sementara untuk Cl- di sini mengalami oksidasi yang tadinya ini adalah 0, yang tadinya adalah -1, ini adalah dari -1 menjadi 0, sehingga proses ini adalah oksidasi. Nah, selanjutnya kita harus menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilok. Untuk Mn di sini jumlahnya 1, di sini pun 1, maka tidak masalah. Sementara untuk Cl di sini jumlahnya 1, di sini jumlahnya 2, maka tidak sama, sehingga untuk yang sebelah kiri kita berikan angka koefisien nilainya 2. Maka ini sudah setara untuk jumlah atom yang mengalami perubahan bilok. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan menyetarakan jumlah hidrogen dan jumlah oksigennya. Maka kita bisa ingat tadi, sebelah kiri untuk Mn ini ada 4 atom oksigen, sedangkan di sebelah kanan tidak ada. Maka sebelah kanan kita tambahkan sebanyak 4 H2O. Kemudian karena sudah ada 4 H2O, maka sebelah kiri menjadi kekurangan atom hidrogen, dan itu kita tambahkan sebagai 8 H+. Kemudian setelah
jumlah atomnya sama, kita harus menyamakan jumlah muatannya, yaitu dengan menambahkan elektron. Sebelah kiri muatannya adalah -1 ditambah 8 adalah +7, sebelah kanan ada 12 sehingga ada selisih 5, maka +7 itu kita kurangkan 5 dengan menambahkan elektron, berarti kita tambahkan 5 elektron. Sementara untuk yang sebelah oksidasi, tadi ini sudah ada angka 2, maka muatannya adalah 2Cl- menjadi Cl2, muatannya tidak sama, maka sebelah ini, sebelah kanan kita tambahkan 2 elektron atau 2 emin. Nah, selanjutnya kita tinggal melihat untuk menyetarakan jumlahnya. Nah, tadi saya tulis ulang lagi. Tadi di sini kita memiliki sini ditambah dengan tambah tadi 4H2O, kemudian di sini ditambah dengan 8H+, di sini juga ditambah dengan 5 elektron, kemudian yang ini juga ditambah sudah ada 2Cl- dan sebelah ini tambah 2 emin. Nah, bisa dilihat di sini elektron yang diterima tidak sama dengan elektron yang dilepaskan, maka kita cari kelipatannya. Dari 2 dan 5 itu 10, maka yang atas kita kalikan 2, yang sebelah kanan kita kalikan 5. Sehingga reaksi lengkapnya bisa kita tulis seperti ini. Setelah kita kalikan, maka jumlah elektron itu bisa kita coret, ini bisa kita hilangkan, ini pun bisa kita hilangkan. Maka persamaan ini bisa kita tulis menjadi 2 MnO4- ditambah dengan 16H+ ditambah dengan 10 Cl- menjadi 2 Mn2+ ditambah 8 H2O dan ditambah 5 Cl2. Maka dengan demikian, sekarang kita lihat persamaan ini sudah setara. Nah, Mn-nya 2, kemudian sebelah kiri Mn2, sebelah kanan juga 2, O-nya ada 8, kanan juga 8, hanya ada 16 sebelah kiri, kanan juga 16, Cl-nya ada 10, kanan juga 10, dan muatannya juga ada +4, kanan juga +4. Sehingga persamaan ini kita sebut sudah setara. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, reaksi ini masih berupa reaksi dalam bentuk molekuler. Untuk itu kita perlu membuat reaksi ionisasinya. Nih, karena tidak semua unsur itu mengalami perubahan Bilog, dan untuk kita mempermudah di dalam pengerjaan H ini tidak akan mengalami perubahan Bilog, maka yang akan berubah adalah Cu dan N. Cu dan N ini yang akan berubah, yaitu Cu ini dan N ini. Nah, itu yang akan kita lihat perubahannya. Maka untuk menuliskannya, reaksi ionisasi adalah dari Cu ditambah NO3- berubah menjadi Cu2+ dan NO, jadi dari Cu menjadi ini. Kemudian reduksinya kita bisa lihat, yaitu dari NO3- menjadi NO. Di sini untuk N, Bilognya berubah dari
plus 5, ini plus 5 menjadi plus 2. Nah, ini N-nya ini mengalami reduksi R. Kemudian Cu-nya berubah dari 0 menjadi plus 2, ini mengalami oksidasi. Nah, kemudian kita bisa lihat sekarang, setelah tahu oksidasi dan reduksinya, kita harus melihat jumlah atom yang mengalami oksidasi sebelah kiri dan sebelah kanan apakah sudah sama. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa N di sini jumlahnya 1, di sini juga 1, jadi sudah sama. Cu juga sama. Maka kita tidak perlu menyetarakan karena jumlah masing-masing atom yang mengalami perubahan blok sudah sama. Sekarang kita tinggal menyetarakan jumlah atom hidrogen dan oksigen serta muatannya. Kita mulai dari yang reduksi dulu. Untuk yang reduksi, jumlah atom oksigennya sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 2. Maka kita bisa menyetarakannya, ada selisih 2, maka kita akan tambahkan sebelah kanan itu, karena selisih 2 maka kita tambahkan 2H2O plus 2H2O. Sementara yang sebelah kiri itu tidak ada atom hidrogennya, sedangkan sebelah kanan ada atom hidrogen yang ini, maka kita tambahkan di sini adalah 4H+. Maka di sini kita tambahkan 4H+. Kemudian kita lihat muatannya. Sebelah kiri itu muatannya adalah -1 ditambah 4, berarti -1 tambah 4 yang di sini berarti adalah plus 3, sementara yang kanan itu ada 0, tidak ada muatannya, maka kita perlu mengurangkan muatan yang sebelah kiri dengan menambahkan 3 elektron. Maka di sini ditambah 3 elektron atau 3 emin. Kemudian kita lanjutkan dengan reaksi sisi oksidasi. Cu itu bermuatannya 0 menjadi Cu2+ dengan muatan plus 2, maka sebelah kanan itu kelebihan muatan 2. Untuk menguranginya kita perlu menambahkan dengan 2 elektron. Nah, sekarang kita bisa lihat sisi kiri itu ada elektron sebanyak 3, sisi kanan itu jumlahnya ada 2. Dan itu tidak sama, maka kita cari kelipatan dari 2 dan 3 yaitu 6. Maka yang sebelah reaksi reduksi itu kita kalikan 2, yang oksidasi kita kalikan 3. Maka persamaan itu jika kita tulis, jadi persamaan itu kalau kita tulis akan menjadi seperti ini. Cu-nya kita kalikan 3, maka dia punya koefisien 3. Kemudian H itu ada 4 dikalikan 2, maka kita punya koefisien adalah 8. Kemudian NO3- itu ada koefisiennya karena dikalikan 2, maka nilainya menjadi 2. Dan Cu2+-nya 3. Kemudian NO-nya kita kalikan 2, berarti sini angkanya juga 2. Selanjutnya untuk H2O itu karena dikalikan 2 maka memiliki koefisien 4. Nah, jadi koefisiennya ada 3, 8, 2, 3, 2, dan 4. Nah, tapi ini masih dalam bentuk reaksi ionik. Padahal tadi reaksi kita adalah reaksi dalam bentuk molekuler seperti ini. Ini reaksi molekuler ini yang ini. Nah,
molekuler. Dan kita akan mengembalikan menjadi reaksi dalam bentuk molekuler kembali. Jadi reaksi ionik ini kita kembalikan ke dalam bentuk molekuler dengan cara yaitu bahwa H+ itu akan terikat sebagai NO3-. Maka kita akan menambahkan NO3-. Nah, NO3-nya berapa yang kita tambahkan? Karena sudah ada 2 NO3- di sini, maka kekurangannya kita tambahkan sebagai 6 NO3- ini. Sebelah kiri kita tambahkan 6 NO3-, maka sebelah kanan pun kita tambahkan NO3-. Sehingga reaksinya secara lengkap akan kita tulis sebagai yang ini. Nah, H+ terikat sebagai HNO3-, kemudian Cu2+ terikat sebagai CuNO3 2 kali. Nah, maka reaksinya lengkap seperti yang kita tulis tadi. Jadi 3Cu plus 8HNO3 menjadi 3CuNO3 2 kali plus 2NO dan plus H2O. Nah, itu adalah penyetaraan persamaan redoks dengan setengah reaksi dalam suasana asam. Berikutnya adalah penyetaraan redoks dalam suasana basa. Langkah-langkahnya mirip dengan penyetaraan redoks dalam suasana asam. Perbedaannya adalah bahwa molekul H2O ini ditambahkan pada ruas yang kelebihan. Kalau tadi kekurangan, maka yang ini kelebihan. Kemudian penambahan atom hidrogen itu karena suasana basa itu ditambahkan dengan ion OH-. Nah, selebihnya caranya sama dengan kita mengerjakan dalam suasana asam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut dari CrO2- menjadi CrO2- tambah Br2 menjadi CrO4-, bukan CrO4 2-. Ini saya tutup dulu. Ini saya Cr-, bukan yang ini. Nah, saya coret plus Br- dalam suasana basa. Maka seperti yang sudah kita tentukan yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi dalam hal ini adalah Br2 menjadi Br-. Nah, di sini adalah 0, biloknya 0. Ini 0. Ini biloknya 0 menjadi -1. Nah, maka di sini mengalami reduksi, saya tulis dengan R. Kemudian jangan lupa kita harus menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan blok ini. Br di sini jumlahnya 2, Br-nya 1, maka jangan lupa ini Br ini kita setarakan sehingga diberi angka koefisien 2. Dan untuk oksidasi kita bisa lihat bahwa yang mana oksidasi adalah Cr yang tadinya dia memiliki bilok +3 menjadi +7. Maka ini mengalami oksidasi. Jumlahnya sama. Untuk Cr-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan juga 1. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan atom O dan H-nya. Nah, kita mulai dari Br dulu. Untuk Br di sini tadi sudah kita berikan angka 2, di sini kita tulis ulang, ini 2. Ini ada angka 2.
Kemudian jumlahnya sudah sama, tetapi muatannya berbeda. Sebelah kiri ada 0, sebelah kanan ada -2, maka sebelah kiri itu kita berikan dengan 2 elektron. Nah, jadi kita berikan 2 elektron di sini plus 2 elektron atau 2 E-. Dan sebelah kanan, kemudian untuk reaksi oksidasi, kita bisa lihat bahwa sebelah kiri itu jumlah atom oksigen, ini ada 2, ini 2, yang ini ada oksigennya 4, maka ada selisih sejumlah 2. Oksigen ditambahkan kepada ruas yang kelebihan oksigen. Dalam hal ini sebelah kanan. Selisihnya 2, maka kita tambahkan sebagai 2 H2O. Bentar, nih. Kita tuliskan sebagai 2 H2O. Kemudian sebelah kiri itu tidak ada atom H. Kita lihat bahwa O-nya, H-nya di sini ada 4, sebelah kiri itu tidak ada H-nya, maka kekurangan atom H itu kita tambahkan sebagai 4 OH-. Nah, sebagai 4 OH-. Nah, sekarang muatannya yang harus kita setarakan. Sebelah kiri itu ada -1. Ada -1 ditambah dengan -4 dari OH-, maka -5. Sedangkan sebelah kanan itu ada -1 saja, maka tidak sama. Sehingga ruas yang kanan untuk CrO2 menjadi Cr4- itu perlu kita tambahkan 4 buah elektron. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa sisi reduksi itu hanya menangkap 2 elektron dan sebelah kanan itu ada 4 elektron. Tidak sama, maka kita akan setarakan yang sisi kiri itu yang sisi reduksi itu akan kita kalikan 2, yang ini kita kalikan 2. Sebenarnya yang ini kita kalikan 1. Sehingga lengkapnya kalau kita tulis adalah sebagai berikut. Nah, berarti CrO2- kita kalikan 1, maka nilainya menjadi tetap. Ini tetap di sini. Kemudian OH- itu ada 4, maka kita tuliskan sebagai 4 OH-. 4 OH-. Dan Br2-nya itu kita kalikan 2, maka Br2 itu kita berikan angka 2 sebagai koefisien. Ini angka 2. Kemudian CrO4- tetap. Dan H2O-nya itu kan tadi ada 2, ini kita tuliskan angka 2. Kemudian Br-nya itu 2 kali 2 adalah 4, maka kita tuliskan di sini adalah 4 Br-. Nah, sekarang persamaan ini sudah setara. Nah, ini contoh yang pertama untuk penyetaraan redoks dalam suasana basah. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua.
setarakan persamaan redoks berikut. Nah, di sini persamaannya tidak secara eksplisit dituliskan suasananya, tapi kita mesti paham di sini ada NaOH, ada NaOH, berarti NaOH itu basa, maka secara tidak langsung reaksi ini adalah dalam suasana basa. Kemudian karena reaksi ini dalam bentuk molekuler, maka kita perlu membuatnya ke dalam bentuk ionisasinya. Ionnya adalah dari Cl2 ini menjadi ion Cl- karena Na tidak akan berubah biloknya dan menjadi ion ClO-. Nah, ini menjadi ion ClO-. Ini ion Cl-. Nah, maka reaksi lengkapnya untuk ionisasinya adalah seperti ini. Nah, ini dari Cl2 menjadi Cl-, ini kurang tanda minnya, Cl- dan ClO-. Maka reaksi reduksinya bisa kita lihat seperti ini. Ini yang tadinya 0 berubah jadi -1. Ini adalah reduksi. Kemudian oksidasinya ini dari 0 berubah menjadi +1. Ini adalah oksidasi. Kemudian kita tidak lupa juga harus menuliskan atau menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilok. Di sini Cl-nya ada 2, ini 1, maka kita berikan angka 2. Demikian juga yang di bawah, ini ada 2, tapi di sini 1, maka diberikan angka 2. Selanjutnya kita tinggal menyetarakannya. Maka saya tulis ulang, di sini ada 2. Ini ada 2. Ini juga 2. Nah, sekarang kita menyetarakan sebelah kiri untuk reaksi reduksinya itu muatannya 0, sebelah kanan -2 karena 2 kali -1, maka yang Cl2 untuk reduksi kita tambahkan 2 elektron. Kemudian yang sebelah kanan untuk reaksi oksidasi maksudnya itu kita bisa lihat sebelah kanan itu ada oksigennya, sementara yang sebelah kiri tidak ada oksigennya. Yang kiri, yang kanan oksigennya ada 2, sedangkan yang kiri 0, maka terdapat selisih 2. Maka kita tambahkan oksigennya itu kepada yang kelebihan, yaitu sebanyak 2H2O. Kemudian sisi yang sebelah kiri, karena ini ada sebelah kanan ada oksigennya, sementara yang kanan yang sisi kiri ada hidrogennya. Sisi kanan ada hidrogennya maksudnya. Kemudian sebelah kiri tidak ada, maka perlu kita tambahkan hidrogen sebagai 4 OH-, sebagai 4 OH-. Kemudian untuk muatannya sisi kiri itu ada 4 OH-, berarti bermuatan 4. Kemudian ini ada 2, maka 2-, maka sebelah kiri itu muatannya lebih negatif dibandingkan sebelah kanan. Maka yang kanan kita tambahkan muatan supaya muatannya sama 4-, maka ditambah 2E-. Sehingga reaksi ini bisa kita tulis ulang seperti ini. Kebetulan jumlah elektron yang diterima sama dengan yang dilepas, maka kita tidak perlu mengalihkannya lagi. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi 2Cl2 ditambah 4
OH min menjadi 2Cl min ditambah 2ClO min ditambah 2H2O. Nah, reaksi ini masih dalam bentuk ionik, maka untuk itu kita bisa mengembalikannya ke dalam bentuk molekuler, di mana OH- itu terikat sebagai NaOH, maka untuk melengkapinya akan bisa kita tuliskan seperti ini, jadi 2Cl2 plus 4NaOH menjadi Cl-nya terikat sebagai NaCl, maka akan menjadi plus menjadi 2NaCl plus 2NaClO ditambah 2H2O. Nah, reaksi ini sudah setara. Nah, namun ada satu yang perlu kita lihat lagi, bahwa kalau kita lihat di sini, reaksi ini oksidator dan reduktornya sama. Ini sama. Jadi oksidator dan reduktornya sama. Nah, reaksi yang oksidator dan reduktornya sama ini disebut dengan reaksi autoredok. Nah, ini reaksi autoredoks atau sering disebut dengan reaksi disproporsionasi, di mana reduktornya sama dengan oksidator. Nah, ini oksidatornya sama. Ini oksidator sama dengan reduktor. Nah, itulah para siswa semua, bagaimana kita menyelesaikan persamaan redok dengan cara setengah reaksi, baik dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Saya harap kalian semua bisa menyimak tayangan ini, pelajari dengan seksama, dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi pengganti kita KBM secara tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk melanjutkan dengan berlatih di menu tugas atau menu tes di LMS sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.